Di dalam konsep perjanjian lama, setiap kali sebuah negara, sebuah bangsa mengalami malapetaka, mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami bencana, mengalami apa saja, maka ketika nabi-nabi dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada bangsa itu atau negara itu, maka konsep Tuhan itu jelas. Dia tidak cari siapa pemimpin negara itu, dia nggak cari siapa pemerintahnya, siapa tentaranya, tidak. Tapi yang dia cari adalah mana orang benar di negeri itu. Nah, konsep ini kita harus miliki. Kalau negeri kita mengalami hal seperti ini sekarang, pasti ada sesuatu yang kita harus perhatikan. Maka peranan gereja yang tidak pada tempatnya. Kejadian 18 mulai ayat yang ke-16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Siapa orang-orang itu dalam ayat 16? Kita ketemukan dalam ayat yang pertama dan kedua dan ketiga, yaitu Tuhan bersama malaikatnya mengunjungi Abraham. Setelah selesai urusan dengan Abraham, lalu Tuhan berangkat bersama dengan para malaikat itu memandang ke arah Sodom. Dan Abraham sebagai gereja pada waktu itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Yahweh. Ketika sudah meninggalkan kemah Abraham, Tuhan berpikir, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar? Izinkan saya menggantikan kata gereja, sebab semua orang yang dipakai oleh Tuhan, walaupun dalam masa perjanjian lama, mereka adalah gereja. Jadi saya akan baca begini, ayat 17. Apakah aku akan menyembunyikan kepada gereja Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya gereja Abraham akan menjadi gereja yang besar serta berkuasa, dan oleh gereja itu segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Saya akan ulangi katanya. Bukankah oleh gereja itu segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Jadi jelas sekali, sebuah negeri diberkati bukan karena pemerintahnya, bukan karena aparat keamanannya, tetapi karena gereja, orang-orang benar di negeri ini. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham, kepada gereja Abraham, apa yang dijanjikannya kepadanya. Saya ingin mengulangi ayat yang ke-19, khususnya rekan-rekan gembala, majelis jemaat, para pemimpin, perhatikan firman ini. Sebab aku telah memilih gereja supaya gereja memerintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada generasi di bawahnya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada gerejanya apa yang dijanjikannya kepada. Saya berhenti sampai di sini dulu. Saudara, apabila gereja gagal meneruskan perintah Tuhan kepada anak-anaknya dan kepada generasi yang dibawanya, maka pasti malapetaka dan hukuman akan terjadi di situ. Maafkan saya kalau kata-kata ini mungkin akan menyinggung beberapa tokoh gereja, dan dengarkan kita semua. Apabila keluarga-keluarga Kristen, orang tuanya aktif melayani, sibuk dengan gereja, tetapi anak-anaknya hamil sebelum menikah, mabuk,
judi, dan berbuat macam-macam kejahatan. Orang tuanya aktif, ayah ibunya sibuk dengan semua pelayanan, maka malapetaka pasti terjadi di tempat itu. Konsep ini harus kita miliki. Maafkan saya lagi sekali kalau ini akan menyinggung. Mungkin juga ada di antara anak-anak majelis, anak-anak gembala di kecamatan ini, di daerah ini, hanya sampai ayah ibunya yang benar, baru satu generasi di bawahnya sudah bengkok. Berarti ada yang salah. Saya bersyukur kalau saya lihat ada cukup banyak anak-anak muda yang hadir malam hari. Adik-adikku, anak-anak muda, perhatikan dirimu. Apa yang kau buat hari-hari ini? Tanyakan terus. Apabila setiap anak muda setiap kali berpikir akan berbuat sesuatu, dengar anak-anak muda, apabila setiap anak muda, entah itu pemudi, entah itu pemuda, entah itu anak remaja, setiap kali mau berbuat sesuatu itu berpikir begini, kalau aku mengerjakan ini, setahun kemudian aku akan jadi apa? Mikir, ketemu jawabannya, lanjutkan. Kalau aku teruskan setahun lagi jadi 2 tahun dari sekarang, dengan melakukan ini, kira-kira aku jadi apa? Mengerti maksudnya? Saya ambil contoh paling sederhana. Sebelum anak-anak muda mulai belajar menegak minuman beralkohol, minuman keras, coba mikir dulu. Kalau mulai hari ini aku mengkonsumsi minuman ini, setahun kemudian kira-kira aku jadi apa? Berikut, kalau kalian dibujuk oleh teman-temanmu anak-anak muda untuk berjudi, ya sekedar cuma 500 rupiah, 1000 rupiah, pikirkan, kalau setahun kemudian aku meneruskan perbuatan ini, aku jadi apa? Saya beri contoh. Suatu hari mungkin salah satu SD sekolah dasar di kecamatan ini ada pemberian dari sebuah lembaga memberi biskuit untuk anak-anak SD di sekolah itu. Ternyata setelah anak-anak SD mengkonsumsi biskuit yang diberikan gratis oleh sebuah lembaga itu, ternyata anak-anak SD keracunan. Tidak sampai ada yang mati, hanya keracunan saja, pusing-pusing, dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, tidak sampai opname, hanya pusing-pusing. 1-2 jam anak-anak SD itu pulang. Saya mau tanya kepada ibu bapak, orang-orang tua, dengar anak-anak muda contoh ini. Kira-kira walaupun gak ada yang mati, hanya keracunan, pusing-pusing saja anak-anak SD itu, kira-kira ada gak orang tua membeli biskuit merek yang sama lalu diberi kepada anaknya? Ada tidak? Tidak mungkin. Tidak ada yang mati. Nah, ini yang kita harus heran. Narkoba sudah memakan begitu banyak korban. Kalau toh tidak mati karena overdosis, tapi yang hancur masa depannya karena narkoba tidak sedikit. Itu tiap hari diberitakan. Tiap hari diberitakan korban-korban narkoba. Yang begini, yang begitu, yang makin kacau, makin rusak, yang mati juga. Tapi aneh, pemula, anak-anak muda yang mengkonsumsi narkoba sebagai pemula, jumlahnya makin banyak. Bukankah ini ada sebuah kekuatan jahat? Kalau anak-anak SD di tempat ini pernah keracunan biskuit merek tertentu, tidak ada yang mati, hanya pusing-pusing saja, pasti tidak akan ada orang tua, tidak akan ada orang tua akan membeli biskuit merek yang sama untuk anaknya. Tapi kenapa narkoba begitu disukai? Jadi adik-adikku, apapun yang akan kau buat, apapun yang akan kau lakukan, apapun yang akan kau konsumsi, kalau kalian berpikir setahun kemudian kalau aku melakukan ini, 2 tahun kemudian kalau aku melakukan ini akan jadi apa, pasti hidupmu akan selamat. Begitu pula dengan pornografi. Nah, gereja
Apa tanggung jawab kita kepada generasi setelah kita? Saya akan tunjukkan konsep surga. Beri tanda Kejadian 18. Nanti kita kembali ke situ lagi. Yesaya pasal 48. Bagaimana hati Tuhan kita terhadap generasi setelah kita? Dahsyat sekali. Yesaya 48. Begini kata Tuhan, ayat yang ke-18 dan 19. Apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita sebagai keluarga-keluarga mentaati hukum Tuhan ini, lalu damai sejahtera dan kebahagiaan kita tidak pernah berhenti. Lihat ayat 19. Siapa yang kena dampak pertama kali kalau kita taat pada semua perintah Tuhan? Disebut siapa di situ ayat 19? Maka siapa? Ayo baca, siapa? Keturunanmu. Jadi ketika dia memerintahkan kepada Abraham sebagai gereja untuk diteruskan perintah itu kepada generasi di bawah dia, ternyata ini hati Tuhan. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Mari kita baca sama-sama kalimat berikut. 1, 2, 3. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin kan, saudara? Jadi Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang terus berurusan dengan keluarga. Orang tua, ayah ibu yang hidupnya taat dan takut kepada Tuhan. Sekiranya setiap keluarga mentaati hukum-hukum Tuhan, maka yang kena dampaknya pertama kali adalah keturunan kita, anak cucu kita. Apabila orang tua hidup taat sungguh-sungguh kepada Tuhan, jaminannya tidak main-main. Seluruh keturunan kita tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan nama mereka di hadapan Tuhan. Berarti sampai keturunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, mereka semua akan hidup dalam kemuliaan yang luar biasa. Maka itu orang-orang Kristen, mari kita periksa keluarga kita. Hamba-hamba Tuhan, mari kita periksa anak-anak kita. Kalau kita sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai majelis, punya 3 anak, 4 anak atau lebih, adakah di antara mereka yang jahat lalu berkelakuan meninggalkan Tuhan? Kalau sampai ada, baru satu generasi, yaitu anak kita saja, sudah bengkok jalannya. Bagaimana kita akan melihat generasi ketiga, keempat di bawah kita bisa melenceng makin jauh dari jalan Tuhan? Ini yang kita perlu pikirkan, ini yang perlu kita lihat dalam kehidupan ini. Warga-warga Kristen, bagaimana anak-anak kita, baik yang masih tinggal dengan kita atau yang sudah merantau jauh untuk sekolah atau untuk bekerja, apakah mereka masih ada di hadapan Tuhan dengan setia sampai hari ini? Berapa banyak ketika anak-anak kita masih sekolah minggu, mereka setia, rajin, pagi-pagi nggak usah dibangunkan, mereka sudah bangun, begitu aktif di sekolah minggu. Begitu mulai meninggalkan remaja, lain sikap mereka, tidak mau sembahyang, tidak mau beribadah. Begitu masuk pemuda, sudah makin jauh dari Tuhan. Lalu orang-orang tua merasa tidak bersalah. Orang tuanya marah, terlambat kalau kita marah. Anak yang kita marahi tidak mau beribadah. Setelah mereka menanjak remaja ke pemuda, akhirnya mereka makin jahat. Mereka bisa melawan kepada kita. Orang tua makin bertindak keras, anak makin jauh dari Tuhan. Kenapa bisa begitu?
Mari jujur dari hamba-hamba Tuhan, para majelis sampai keluarga-keluarga Kristen, bagaimana sikap kita dengan Tuhan. Itu yang menentukan anak-anak keturunan kita akan setia kepada Tuhan atau tidak. Itu dari sikap hati kita. Mari kita lihat contoh keluarga berikut. Yeremia pasal 35. Perhatikan firman ini, hamba-hamba Tuhan yang tertidur bangun. Ini penting untuk saudara mendengarkan dan sampaikan kepada jemaat. Yeremia 35. Ada satu keluarga yang diberi contoh, yang dijadikan contoh oleh Tuhan, yaitu keturunan orang Rekab. Orang Rekab ini bukan orang Israel, tapi pada zaman Yosua mereka pernah bergabung dengan Israel. Nah, sejak waktu itu mereka tinggal bersama keluarga-keluarga Yahudi. Mengembara kemanapun juga mereka tetap ikut dengan orang-orang Yahudi. Suatu hari Yeremia putus asa, sebab firman yang dia sampaikan sebagai nabi tidak didengar oleh bangsa itu. Padahal mereka bangsa yang kelihatannya bertuhan, tapi mereka jauh dari Tuhan. Dalam keadaan Yeremia putus asa, lalu Tuhan menghibur dia. Jangan takut Yeremia, masih ada satu keluarga di generasi ini, yaitu keluarga orang Rekab yang hidupnya taat kepada perintahku dan perintah leluhurnya. Yeremia terhibur mendapatkan keluarga ini. Ayat 1 saya akan baca. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka, dan bawalah mereka ke rumah Yahweh, ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Perhatikan, ditawari anggur. Yang panggil nabi, yang masih dipakai Tuhan pada zaman itu, dibawa ke rumah Tuhan, bukan ke rumah minum. Ini yang mengagumkan. Dengarkan, yang panggil nabi dibawa ke rumah Tuhan. Jadi mereka tidak dibawa ke tempat yang salah, tapi ke tempat yang benar. Ayat 3. Maka aku menjemput Yaasanya bin Yeremia bin Habatsinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Yahweh, ke dalam kamar anak-anak Anan bin Jalia, abdi Tuhan. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maseya bin Salum penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Luar biasa ini. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Lagi sekali, yang menyuruh nabi dan di rumah Tuhan. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, nenek moyang kami, bapak leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Kalau dihitung antara Yonadab, nenek moyang orang Rekab, sampai pada zaman Yeremia hidup, itu sudah puluhan generasi. Dibanding dengan Ridel yang masuk ke Minahasa, Swartz yang masuk ke Langoan, maka jaraknya masih jauh lebih pendek. Ridel dengan Swartz yang masuk ke Minahasa, dibanding dengan Yonadab yang sudah mati puluhan generasi sebelumnya. Dengarkan ini, bagaimana orang-orang Kristen di daerah Sulawesi Utara ini kelakuannya sekarang ini. Kuburan Swartz masih ada, sejarah Ridel masih diperingati terus oleh gereja di Sulawesi Utara.
Tapi baru mungkin belum sampai 4 generasi dari Riedel dan Schwartz yang masuk ke Minasa. Tapi anak keturunan kita sudah bengkok seperti ini sekarang. Di tanah Kristen ini perzinahan, perceraian, pengguguran kandungan, perjudian, kemabukan, gila betul. Berarti gereja gagal. Yonadab sudah mati puluhan generasi, tetapi anak keturunannya masih taat kepada perintah nenek moyangnya. Jangan minum anggur untuk selama-lamanya. Hari itu dipanggil oleh seorang nabi yang masih berkuasa dan diurapi, dibawa ke rumah Tuhan, ke bait suci, ditawari anggur. Mereka tolak dengan alasan yang tegas, karena nenek moyang kami melarang kami untuk minum anggur. Hai gereja, hai para pemimpin, apa khotbah-khotbah kita selama ini? Sehingga generasi yang sudah ada tidak pernah mentaati. Gereja rajin ibadah, tapi kita tidak punya kuasa dalam ibadah. Dosa dan kejahatan makin menjamur di daerah Kristen ini. Itu sebabnya apabila kita para pemimpin tidak menyadari kegagalan ini. Lihat, begitu sekolah minggu masih penuh, remaja kosong, ibadah pemuda malah kosong. Kemana mereka? Anak-anak kita lebih senang nonton VCD porno daripada mereka beribadah. Apa yang salah? Kalau keturunan Yonadab masih mentaati perintah bapak leluhurnya, luar biasa. Sekarang kita lihat ayat 12. Masih Yeremia 35 ayat 12. Pada waktu itu datanglah firman Yahweh kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu menerima pengajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Ini Tuhan bernubuat kepada bangsa itu. Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapak leluhur mereka. Aku sendiri, Tuhan ini, telah berbicara kepada kamu terus menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti ilah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapak leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Gereja, Tuhan tidak hanya melihat jadwal ibadah kita setiap minggu, setiap hari apa, kebaktian keluarga, kebaktian ini, kebaktian wanita, kebaktian remaja, kebaktian itu. Tidak. Yang Tuhan nilai bukan ibadah-ibadah kita, bukan kebaktian-kebaktian kita. Yang Tuhan nilai ialah apakah anak cucu kita tetap taat kepada Tuhan atau tidak. Ibadah boleh ada setiap minggu. Dalam satu minggu, Selasa ibadah ini, Rabu ibadah ini, Kamis ibadah itu, Jumat ibadah apa lagi, Sabtu ibadah pemuda, kembali minggu lagi. Tapi apabila hidup keluarga kita, suami istri dan anak-anak tidak pernah mentaati perintah-perintah Tuhan, maka sungguh semua ibadah yang kita lakukan sia-sia di hadapan Tuhan. Inilah yang dicari oleh Tuhan untuk bolang mengumpul. Gereja harus penuh tampil
sebagai figur dan contoh. Sekarang kita lihat ayat 18 dan 19. Luar biasa. Dengar orang-orang tua, dengar majelis-majelis, dengar gembala-gembala. Apakah dua ayat ini masih kena kepada keluarga kita atau tidak? Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang mereka, beginilah firman Yahweh semesta alam Tuhan Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapak leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Yahweh semesta alam Tuhan Israel. Mari kita baca sama-sama kalimat terakhir ini. 1, 2, 3. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Berbahagialah setiap keluarga pendeta, keluarga majelis, keluarga orang Kristen, kalau Tuhan suatu hari berfirman kepada keluarga kita masing-masing bahwa keturunan kita tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Adik-adikku, orang-orang belum menikah, siapkan dirimu. Dalam pernikahanmu nanti, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah engkau kalau Tuhan berfirman kepada pernikahanmu, keturunanmu tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Itulah kebahagiaan kita. Saudara, lagi sekali, tolong para pemimpin, apabila di dalam jemaat yang kita layani masih terjadi, mengerikan sekali. Ketika di tanah Kristen ini lalu muncul kata bahugel berapa tahun yang lalu, dan pelakunya justru orang-orang Kristen, celakalah tanah ini, terkutuklah tanah ini. Apabila gereja belum berhasil memberantas cap tikus, narkoba, perjudian dan perzinahan, maka sia-sia semua ibadah yang kita lakukan. Apabila gereja masih menerima persembahan dari uang judi, dari uang cap tikus, dari uang kejahatan, berarti gereja itu tidak layak disebut gereja oleh Tuhan. Jangan pura-pura tidak tahu kalau di kas gereja ada persembahan dari uang haram itu kutuk untuk tanah ini. Ketika suami-suami tidak bertobat, ketika perempuan-perempuan rajin menggoda suami orang, ketika anak-anak kita terlibat dengan macam-macam kejahatan, tapi kita masih mengaku Kristen dan masih rajin beribadah, mengerikan sekali keadaan. Rekan-rekan hamba Tuhan, saya titipkan kebenaran ini. Di mana-mana saya pergi di daerah Kristen, saya pesan semua pendeta dan majelis seharusnya 80% khotbah-khotbah kita harus masalah keluarga, kekudusan hidup. 80% harus khotbah. Kita melihat gereja sekarang pengumumannya jauh lebih panjang daripada khotbahnya. Orang ke gereja hanya mau mendengar pengumuman. Khotbah pendek sekali. Doa syafaat lebih panjang dari pujian. Dan berapa kali setiap kali di gereja ada doa syafaat, itu waktunya jemaat tidur. Betul tidak? Apalagi kalau yang doa panjangnya luar biasa, tidur semua itu jemaat. Maka itu tiap hari orang-orang Kristen tidak punya bekal firman untuk hidup dalam hidupnya, karena pengumuman di gereja lebih panjang daripada khotbahnya. Mengapa gereja tidak mau merubah pola pelayanannya ini? Orang Kristen yang pulang ibadah ditanya, tadi khotbah apa? Sudah lupa, baru pulang gereja. Sebab khotbahnya tidak pernah membumi, istilahnya khotbahnya tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Khotbahnya terlalu organisasi dan terlalu teologis.
sehingga jemaat tidak bisa menggunakannya untuk hidup sehari-hari. Kita harus merubah. Anak-anak muda sudah tidak punya pegangan lagi, karena di gereja mereka tidak tahu khotbah mau dipegang yang khotbah mana. Terlalu rohani sehingga nggak bisa dipakai untuk hidup sehari-hari. Tolong rekan-rekan majelis, tekan-tekan gembala, 80% khotbah kita harus masalah keluarga. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau tidak, akan hancur generasi yang akan datang. Jadi Tuhan ingin supaya gereja meneruskan sampai anak cucu kita semuanya hidup dalam takut akan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Betapa bahagia setiap pernikahan kalau anak-anak kita dijamin mereka takkan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Itu sungguh jaminan yang luar biasa. Sekarang kita akan lihat dimulai dari mana, suamikah atau istrikah untuk hidup keluarga diberkati. Mazmur 128. Kita perhatikan kebenaran ini. Mazmur 128 judulnya apa, saudara? Berkat atas rumah tangga. Siapa pemegang kunci berkat atas rumah tangga? Menurut firman Tuhan kita akan temukan mulai ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita masih belum tahu siapa orang ini. Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Anak-anak Tuhan, jaminannya luar biasa. Kalau ada orang takut akan Tuhan, pasti berbahagia. Kalau ada orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua hasil jeripayah tangannya akan dinikmati dan berbahagia. Ada banyak orang bekerja, banting tulang peras keringat, hasilnya banyak, panennya banyak, untungnya banyak, tapi tidak berbahagia. Sakit penyakit mengganggu rumah tangga itu, tidak ada kebahagiaan di rumah. Untungnya banyak, ladangnya, kebun kelapanya, usahanya, semuanya menguntungkan. Juta-juta setiap bulan didapat bersih. Tapi mengapa nggak ada kebahagiaan? Mengapa tidak ada kesukacitaan di rumah? Apabila suasana keluarga tidak bahagia, korbannya pasti anak-anak. Anak-anak yang tidak betah di rumah itu pasti karena ayah ibunya tidak membawa damai di rumah itu. Dan akibatnya, apabila anak-anak tidak pernah betah di rumah, pasti anak-anak cari di luar rumah kebahagiaan itu. Dan 100% apabila anak-anak kita nggak pernah betah di rumah, kemungkinan mereka untuk jadi jahat dan rusak itu sangat besar. Mereka tunggu pulangnya malam. Kalau papa mamanya sudah tidur, semua mereka nggak mau dengar ribut di rumah itu. Lagi sekali, ayat 1 dan ayat 2 Mazmur 128, jaminan kebahagiaan, rezeki yang diberkati, dimakan dengan nikmat, kebahagiaan itu ada. Masih belum tahu siapa pemegang berkat ini. Ayat 3 diberitahukan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Berarti ayat 1 dan ayat 2 untuk siapa? Ayo jawab. Kalau orang yang takut Tuhan, hidup menurut jalan ditunjukkannya, maka menikmati hasil jeripayahnya itu sangat berbahagia. Disebut istrimu. Berarti firman untuk suami. Jadi suami ternyata kunci berkat untuk rumah tangga. Ayat 4 tegas sekali. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati siapa? Orang laki-laki yang bagaimana? Yang takut
takut akan Tuhan. Kuncinya pada laki-laki yang takut akan Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Saudara, itu sebabnya setan selalu mengganggu dan merusak laki-laki, suami-suami, selalu. Maka itu gereja kita harus membiarkan kebenaran ini bekerja sempurna dalam kehidupan kita. Sebab apabila gereja tidak berani memberitakan ini, maka laki-laki akan diserang habis-habisan oleh iblis. Ayat 5, kiranya Yahweh memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebaikan Yerusalem seumur hidupmu. Dan ayat 6, ini jadi tolok ukur berkat Tuhan atas keluarga, selalu untuk 3 generasi. Perhatikan, dan suami yang takut akan Tuhan, laki-laki yang hidup menurut jalan ditunjukkan Tuhan, akan melihat siapa? Ayo baca baik-baik 6. Melihat siapa? Cucu, anak-anak dari anak-anakmu. Kekristenan adalah satu-satunya agama di dunia ini yang terus memperhatikan generasi. Akulah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Masih ingat firman itu? 3 generasi terus disebut. Adik-adik yang belum menikah, konsep ini penting. Ukuran kebahagiaan rumah tangga kita tidak dilihat berapa banyak rumah yang kita punya, berapa kekayaan yang kita miliki, berapa usaha yang kita punya. Tidak. Tuhan selalu mengukur. Satu keluarga disebut diberkati oleh Tuhan kalau dari opa itu masih bisa melihat cucu-cucunya berbahagia, maka keluarga itu diberkati. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan akan melihat kebahagiaan anak dari anak-anaknya, itulah cucu. Maka itu kalau dari awal tadi kita mendengar, bayangkan belum sampai cucu, belum anak saja belum menikah, sudah bengkok jalan anak itu. Narkoba, perjudian, kemabukan, perzinahan. Belum punya cucu, anak kita belum menikah, sudah bengkok jalannya. Bagaimana kita akan melihat anak dari anak-anak kita akan bahagia? Jadi lagi sekali, ukuran Tuhan 3 generasi. Kalau dari opa takut akan Tuhan, maka anak takut akan Tuhan, cucu takut akan Tuhan. Opa meninggal, anak jadi opa. Dari opa lagi generasi kedua turun lagi, terus begitu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan lewat Yeremia 35, seluruh keturunanmu tidak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Sebab Yonadab suami leluhur mereka memberikan perintah, jangan minum minuman keras, jangan ada dosa dalam keluargaku dan keturunanku sampai berpuluh-puluh generasi. Luar biasa berkat Tuhan itu. Mari kita periksa pernikahan kita. Adik-adikku, anak-anak muda, jaga dirimu betul-betul dalam hal ini, supaya kebahagiaan melimpah untuk rumah tangga kita semua. Ini janji Tuhan yang hebat. Tapi semua kita masih ingat Keluaran pasal 17 mulai ayat yang ke-8, ada kisah yang luar biasa. Hari itu Amalek menyerang Israel. Lalu Musa sebagai pemimpin gembala dan sebagai kepala keluarga, mewakili suami, dia naik ke gunung. Masih ingat kisah itu? Waktu Musa berdoa sambil mengangkat tangan, lalu bangsa itu bagaimana? Dalam peperangannya, cepat jawab, bagaimana? Keluaran 17 mulai ayat yang ke-8. Setiap kali Musa mengangkat tangan, bangsa itu menang. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Di dalam hukum Taurat, imam kalau sembahyang harus mengangkat tangan. Musa capek karena dia sudah tua. Musa terkejut waktu dia lelah, tangannya turun, Israel kalah. Lalu Harun dan Hur punya inisiatif menopang tangan Musa, kiri kanannya sampai matahari terbenam.
peperangan dimenangkan oleh mereka. 1 Timotius 2 ayat 8. Dengar para suami akan kebenaran ini. Ya, 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu Tuhan ingin supaya di mana-mana siapa? Ayo baca Alkitab saudara, siapa? Orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Fakta. Kalau ada ibadah doa, kebaktian doa, jam doa di gereja, di rumah tangga siapa, di acara doa manapun juga, jawab pertanyaan saya, lebih banyak perempuan atau laki yang hadir? Nah, ini salah. Justru Tuhan minta laki-laki lebih banyak sembahyang daripada perempuan. Maka itu gereja sudah salah dalam kebenaran. Berapa banyak dalam rumah tangga ibu-ibu, mama-mama yang paling sibuk kalau anak nggak mau ke gereja. Bapak-bapaknya teler semua. Seharusnya bapak-bapak yang jadi contoh buat anak-anaknya. Katakan amin, laki-laki. Inilah perintah. Maka itu tanah Kristen Sulawesi Utara ini jadi terbalik. Sebab kebenaran ini tidak pernah disampaikan. Harusnya semua laki-laki di mana-mana harus berdoa dengan syarat khusus, menadakan tangan. Persyaratannya tangan yang suci. Saya kagum sekali. Kalau kita hubungkan ayat ini dengan kebenaran Keluaran 17 tadi, begini, dengarkan. Adik-adik yang belum menikah, ini baik untuk persiapan kamu, baik yang pemuda maupun pemudi. Kalau Musa capek tangannya dan dia turunkan tangan, Israel kalah. Sampai ketika suami-suami tidak berdoa dengan benar, maka masalah masuk ke rumah tangga kita. Anak sakit, anak celaka, anak narkoba, anak penjudi, anak jahat, usaha hancur, macam-macam gangguan. Karena suami tidak mendoakan keluarganya dengan mengangkat tangan yang suci. Ketika anak-anak kita jadi jahat, kita marah kepada mereka, padahal yang jahat adalah kita sendiri. Dengarkan suami, kalau toh kita berdoa dan mengangkat tangan ke surga, tanda doa iman, tapi tangan kita najis, tangan kita kotor, tangan kita berlumuran darah, maka doa kita nggak terdengar di surga. Mengangkat tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Saya mencari kebenaran ini. Kalau suami harus berdoa mengangkat tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan, dengan marah dan berselisih dengan siapa? Pasti yang pertama dimaksud marah dan berselisih dengan istrinya. Maka itu apabila ada seorang suami sekali saja pernah memukul istrinya dan tidak pernah minta maaf, mau berdoa sampai capek mengangkat tangan ke surga, maka tangan suami tetap najis di hadapan Tuhan. Maka itu setan begitu gampang buat suami marah, suami emosi kepada istrinya. Dalam kemarahan suami dan kejengkelan suami, begitu mudah suami ringan tangan dan pukul istri. Berapa banyak keluarga-keluarga istrinya menderita karena kejahatan suami, dan gereja hampir nggak pernah membereskan ini. Majelis-majelis nggak sibuk ngurus jemaat, majelis cuma pintar rapat organisasi saja, penggembalaan nggak dilakukan.
Maka itu sekarang saksi Yehova lebih memenangkan banyak jiwa daripada gereja yang benar. Karena saksi Yehova lebih rajin mengunjungi rumah jemaat daripada majelis atau pendeta sendiri. Perkara-perkara ini harus dituntaskan dalam pernikahan kita. Maka itu suami-suami yang tangannya najis, mau kerja apa saja tidak akan menghasilkan yang memberkati. Rumah tangga diganggu terus oleh setan. Ketika panitia memberitahu saya tema kuasa dalam kesatuan, maka Roh Kudus bicara, sebelum kita bicara kesatuan, maka kesatuan suami istri itu bagian yang pertama. Karena kunci kesatuan di masyarakat itu dihasilkan karena masing-masing rumah tangga di masyarakat itu bersatu, suami istri. Suami istri yang bersatu hidup rukun, akrab, anak-anak betah di rumah. Itulah kuasa. Anak-anak kita adalah orang-orang yang membentuk masyarakat. Rumah tangga jahat, anak-anak jahat. Anak-anak yang jahat karena orang tuanya rusak, karena jahat. Keluar rumah membentuk masyarakat, maka membentuk masyarakat yang jahat juga. Maka kuasa kesatuan bukan di gereja lebih dulu, tapi di rumah tangga. Ini yang Tuhan inginkan. Bagian terakhir Matius 18. Maka itu suami-suami malam ini pulang ngaku salah pada istri. Istri, ampuni suamimu yang pernah jahat kepada engkau. Apabila suami tetap keras kepala, tidak mau mengakui kesalahannya, sombong, anak-anak maka jadi jahat. Anak-anak terluka ketika ayah-ayah melukai ibu anak-anak itu. Anak-anak bagaimana juga pasti akan membela ibunya daripada bapaknya. Maka itu begitu anak-anak melihat bapaknya selingkuh, bapaknya memukul ibunya, dendam anak itu akan terus dibawa. Dan hal ini banyak gak dikenal oleh keluarga-keluarga Kristen. Matius 18. Ayat terhebat seluruh Alkitab adalah Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, berapa belas tahun yang lampau saya baru dapat kewajuan ayat ini. Dengarkan, tidak ada ayat dalam Alkitab yang janjinya sehebat ayat ini. Minta apapun juga, permintaan dua orang yang sepakat itu pasti dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bayangkan, hebat sekali. Maka kalau saudara perhatikan, kalau ada dua orang yang sepakat seperti ini, dunia punya masalah tidak? Coba jawab, dunia akan punya masalah tidak? Tidak. Karena setiap permasalahan minta kepada Bapa pasti dikabulkan. Nah, inilah kuasa dalam kesatuan itu. Dua orang yang sepakat. Setelah saya menemukan dalam diri saya sendiri dan dalam banyak kesaksian di banyak tempat, kalau saya keliling memberitakan firman Tuhan baik di Indonesia maupun di negara lain, ternyata ada banyak dua orang sepakat di bumi ini minta apa saja, bahkan permintaannya yang bagus untuk pelayanan, Tuhan tidak kabulkan. Padahal janjinya minta apa saja, kalau dua orang sepakat Tuhan kabulkan. Ternyata dua orang itu tidak lain adalah suami istri. Karena kata sepakat itu yang menunjukkan siapa. Kata sepakat dalam perjanjian lama adalah kata perjanjian, covenant. Jadi hanya rumah tangga, suami istri yang hidupnya harmonis, yang pernikahannya penuh kerukunan, yang hidup suami istri, hidup nikahnya penuh kesatuan, tidak ada menyakiti. Maka doa-doa suami istri yang sepakat, permintaan mereka akan dikabulkan apapun juga. Ini dahsyat sekali. Jadi seharusnya semua pernikahan tidak perlu punya masalah kalau suami istri sepakat menggenapi hukum Tuhan.
Saya kagum kepada kebenaran ini, saudara. Hampir semua pendeta, semua pemimpin pujian, kalau mau ibadah, ayat 20 disebutkan. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul lebih dari 2 orang, 3 orang. Kalau 2-3 orang saja berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir. Apalagi kita, lebih dari 3 orang. Kalau saya renungkan kata-kata itu, berarti kalau lebih dari 3 orang, Tuhannya banyak yang datang. Bukan begitu. Ternyata ini hal yang salah. Terjemahnya begini. Di mana ada 2 orang berkumpul dan orang-orang yang ketiga, aku hadir di tengah-tengah mereka. 2 orang pertama itu di ayat 19, itu papa mama. Orang-orang ketiga itulah anak-anak. Kalau ayah ibu sehati sepakat hidup nikahnya, anak-anak betah di rumah dan mereka sehati juga, maka surga hadir bukan di gereja, bukan di mana-mana. Surga hadir di suami istri dan anak-anak yang sepakat hidup. Bisa bayangkan dampaknya, masing-masing keluarga hidup benar seperti itu. Surga hadir, Yesus hadir. Setan mana berani mengganggu rumah tangga itu? Dan anak-anak di keluarga itu keluar rumah membentuk masyarakat. Masyarakat jadi aman karena anak-anak yang keluar rumah dari keluarga yang aman membawa surga. Anak-anak bermain, anak-anak bermasyarakat, anak-anak bergaul membawa surga dan Yesus dalam hidup mereka. Dahsyat sekali dampak di masyarakat itu. Hari ini kita akan periksa pernikahan kita masing-masing. Suami istri, bolehkah? Siapa yang sudah saling menyakiti selama bertahun-tahun terakhir? Siapa yang komunikasi suami istri sudah tidak ada lagi? Karena setiap kali ngomong sedikit ribut, ngomong sedikit bertengkar, akhirnya malas 2 orang nggak mau ngomong lagi di rumah. Anak-anak jadi bingung, kenapa jadi begini? Maka itu malam hari ini kita akan periksa pernikahan kita. Suami istri, milikilah pengampunan yang melimpah, katakan amin. Saling mengampuni suami istri, jangan dendam, saling mengampuni. Terimalah istri kita apa adanya, terimalah suami apa adanya. Maka kesatuan dari pernikahan kita memberkati masyarakat. Ada kuasa yang luar biasa. Mari kita menghampiri Tuhan. Di dalam konsep perjanjian lama, setiap kali sebuah negara, sebuah bangsa mengalami malapetaka, mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami bencana, mengalami apa saja, maka ketika nabi-nabi dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada bangsa itu atau negara itu, maka konsep Tuhan itu jelas. Dia tidak cari siapa pemimpin negara itu, dia nggak cari siapa pemerintahnya, siapa tentaranya, tidak. Tapi yang dia cari adalah mana orang benar di negeri itu. Nah, konsep ini kita harus miliki. Kalau negeri kita mengalami hal seperti ini sekarang, pasti ada sesuatu yang kita harus perhatikan. Maka peranan gereja yang tidak pada tempatnya. Kejadian 18 mulai ayat yang ke-16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Siapa orang-orang itu dalam ayat 16? Kita ketemukan dalam ayat yang pertama dan kedua dan ketiga, yaitu Tuhan bersama malaikatnya mengunjungi Abraham. Setelah selesai urusan dengan Abraham, lalu Tuhan berangkat bersama dengan para malaikat itu memandang ke arah Sodom. Dan Abraham sebagai gereja pada waktu itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Yahweh. Ketika sudah meninggalkan kemah Abraham, Tuhan berpikir, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar? Izinkan saya menggantikan kata gereja, sebab semua orang yang dipakai oleh Tuhan, walaupun dalam masa perjanjian lama, mereka adalah gereja.
Jadi saya akan baca begini. Ayat 17. Apakah aku akan menyembunyikan kepada gereja Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya gereja Abraham akan menjadi gereja yang besar serta berkuasa, dan oleh gereja itu segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Saya akan ulangi katanya. Bukankah oleh gereja itu segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Jadi jelas sekali, sebuah negeri diberkati bukan karena pemerintahnya, bukan karena aparat keamanannya, tetapi karena gereja, orang-orang benar di negeri ini. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham, kepada gereja Abraham, apa yang dijanjikannya kepadanya. Saya ingin mengulangi ayat yang ke-19, khususnya rekan-rekan gembala, majelis Jumat, para pemimpin, perhatikan firman ini. Sebab aku telah memilih gereja supaya gereja memerintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada generasi di bawahnya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada gerejanya apa yang dijanjikannya kepada. Saya berhenti sampai di sini dulu. Saudara, apabila gereja gagal meneruskan perintah Tuhan kepada anak-anaknya dan kepada generasi yang dibawanya, maka pasti malapetaka dan hukuman akan terjadi di situ. Maafkan saya kalau kata-kata ini mungkin akan menyinggung beberapa tokoh gereja, dan dengarkan kita semua. Apabila keluarga-keluarga Kristen, orang tuanya aktif melayani, sibuk dengan gereja, tetapi anak-anak hamil sebelum menikah, mabuk, judi, dan berbuat macam-macam kejahatan. Orang tuanya aktif, ayah ibunya sibuk dengan semua pelayanan, maka malapetaka pasti terjadi di tempat itu. Konsep ini harus kita miliki. Maafkan saya lagi sekali kalau ini akan menyinggung. Mungkin juga ada di antara anak-anak majelis, anak-anak gembala di kecamatan ini, di daerah ini, hanya sampai ayah ibunya yang benar, baru satu generasi di bawahnya sudah bengkok. Berarti ada yang salah. Saya bersyukur kalau saya lihat ada cukup banyak anak-anak muda yang hadir.